Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ni'mati wal jinani. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahlihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Di bulan Ramadan yang suci dan mulia ini, alhamdulillah kita sudah melewati 10 awal dan 10 yang kedua di bulan Ramadan, dan alhamdulillah semoga kita senantiasa puasa-puasa kita yang kita lewati mendapatkan pahala dan diberikan ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum 10 bulan Ramadan yang terakhir ada satu keistimewaan yang paling mulia, yakni Lailatul Qadar. Inilah momentum setiap kaum muslimin dan muslimat di mana seluruh dunia menanti-nanti kedatangan malam Lailatul Qadar. Karena puasa tanpa Lailatul Qadar maka seperti sesuatu yang tidak ada keistimewaannya. Karena kenapa puasa itu begitu istimewa? Karena ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, surah Lailatul Qadar, surat Al-Qadar dari ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keistimewaan bulan suci Ramadan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tribuners rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar min khairin min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tribuners rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala begitu menanyakan tentang bagaimana apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Lailatul Qadar adalah satu malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam itu bukan satu hari full, tapi di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Andaikan seorang matematika dia menghitung 1000 bulan dalam perhitungan matematikanya, maka ulama menentukan perhitungan dalam matematis manusia yang menghitungnya, maka kita beribadah selama 83 tahun itu lebih baik di malam saat kita beribadah di malam itu lebih baik daripada 83 tahun kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Lailatul Qadar itu begitu istimewa? Karena seluruh apa yang kita minta di hadapan Allah di waktu itu, di malam itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab antara dirinya dengan apa yang dia niatkan di hadapan Allah. Apa yang dia munajatkan di hadapan Allah, tidak ada hijab di antara Allah dengannya. Apapun itu dia minta di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya. Dan di malam itu ketika dia berhadapan dengan Allah dengan suasana hatinya yang tenang, pikirannya yang tenang, maka di malam itu Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tribuners rahmat Allah Subhanahu wa taala. Momentum Lailatul Qadar, ulama banyak berbeda pendapat tentang bagaimana menentukan Lailatul Qadar itu. Tapi momentum Lailatul Qadar ini kita jaga di 10 malam terakhir ini. Karena belum tentu di antara tanggal-tanggal yang telah ditentukan oleh ulama, bahkan ada tanggal-tanggal tertentu yang nantinya di malam Lailatul Qadar itu akan muncul. Bahkan ada yang bersepakat bahwa di malam Lailatul Qadar itu tertuju kepada tanggal 27 Ramadan. 27 Ramadan, disitulah malam Lailatul Qadar. Maka ulama menganjurkan kepada kita agar kita menjaga
10 terakhir Ramadan ini, di mana awal dan akhir kita selalu beriktikaf di masjid-masjid kita untuk senantiasa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena dengan iktikaf saja kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang tidak beriktikaf sudah tentu tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Meskipun dia di rumah-rumah dia, meskipun dia di tempat pekerjaan dia, tapi kalau dia selalu berniat untuk beriktikaf dan senantiasa meluangkan waktu dia di masjid untuk berdoa, bermunajat kepada Allah, maka sudah tentu yang nantinya di malam hari ketika dengan suasana hiruk pikuk yang tidak ada, ulama menjelaskan ketika datang malam Lailatul Qadar, lautan tenang, kemudian tidak ada langit yang berawan, maka di situ momentum Lailatul Qadar muncul. Maka disitulah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu kaum muslimin wal muslimati rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah momentum di mana malam-malam Lailatul Qadar kita tunggu. Maka seluruh kampung, seluruh desa, seluruh kota sedang menyambut gimana malam Lailatul Qadar itu. Karena di 10 terakhir ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf sepenuhnya 10 malam terakhir. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Karena subhanallah, kita hidup selama 60 tahun masa umur kita, tapi di satu malam itu kita bermunajat kepada Allah agar dosa kita diampunkan selama 60 tahun itu, maka sudah cukup di hadapan Allah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula di momentum 10 Ramadan ini, ma'asyaral muslimin wal muslimat terimunarsin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diwajibkan untuk memfitrahkan diri kita. Karena puasa tanpa mengeluarkan fitrah jati diri kita sebagai manusia, insan hamba Allah yang khalaqal insana fi ahsani taqwim, kesempurnaan manusia yang telah Allah ciptakan berupa jasad dan seluruh apa-apa yang telah Allah ciptakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada hambanya untuk mengeluarkan fitrah jati dirinya, yaitu dengan mengeluarkan zakat yang nantinya kita akan keluarkan di mana momentum 10 bulan Ramadan ini. Kapan kita keluarkan zakat? Maka ulama sepakat mau di akhir maupun di awal kita keluarkan zakat tidak masalah. Yang penting bagi yang sudah menjadi kewajiban mengeluarkan zakat kepada yang 8 golongan yang menerima, maka sudah tentu dia harus mengeluarkan kewajiban dia, yaitu zakat dia. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, terbenar semati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu gimana 1/2 dari harta kita keluarkan untuk itu? Karena kenapa? Untuk mensucikan hati, mensucikan diri kita agar senantiasa kita suci di hadapan Allah. Kita berpuasa dari awal 10 Ramadan, kemudian di pertengahan Ramadan, kemudian di akhir Ramadan kita sucikan hati, pikiran kita menyambut 1 Syawal, yaitu Idul Fitri, yang nantinya kita mensucikan hati dan pikiran kita di waktu itu. Tapi ada satu momentum di mana kita mengeluarkan harta kita mengeluarkan seluruh apa-apa yang menjadi kehidupan kita, yang nantinya menjadi tanggung jawab kita keluarkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu fitrah zakat kita. Begitu pula di momentum Ramadan ini kita berinfak sebanyak-banyaknya, yaitu menginfakkan harta kita berupa harta mal atau harta kita, berupa harta hewan kita, buah-buahan kita, seluruh kita hitung di bulan Ramadan ini kita keluarkan. Karena momentum bulan Ramadan ini bulan yang terbaik, bulan dilipat gandakannya amal perbuatan kita, dan momentum di mana seluruh perbuatan kita dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyaral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu senantiasa semoga puasa kita ini menjadi puasa yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan momentum Idul Fitri yang nantinya kita akan ketemu dengannya, semoga nanti menjadi Idul Fitri yang terbaik, dan yang nantinya di Ramadan berikutnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hendaklah kita tahu bahwa yang sekecil apapun itu kebaikan akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekecil keburukan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.